warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 implementasi proyek 7C dengan aplikasi Ngefly Air. Di sini kami akan menampilkan hasil laporan kami dari sprint 1 hingga sprint 3 dengan anggota 1 Aziza sebagai Scrum Master, Andi Radia sebagai tester, Desti Afni sebagai desainer, Joko Kurnianto sebagai developer, Likanus Vira sebagai desainer. Implementasi proyek yang kami gunakan yaitu menggunakan metode Scrum. Scrum sendiri yaitu sebuah framework di mana pelaku dapat menangani problem kompleks secara adaptif dengan tetap secara produktif dan kreatif menyelesaikan produk dengan nilai setinggi mungkin. Tujuan Scrum sendiri yaitu untuk mengembangkan, menyelesaikan, dan menjaga produk kompleks. Kemudian, penjelasan tentang e-transfer ini yaitu Ngefly Air merupakan platform berbasis website tentang maskapai penerbangan dengan berbagai tujuan di Indonesia, berfungsi untuk penjualan tiket pesawat yang memudahkan konsumen dalam melakukan pemesanan tiket pesawat. Nah, kemudian di use case diagram ini terdapat user dan admin. User dan admin dapat melakukan login, kemudian mengisi data penumpang, kemudian admin hanya dapat melihat data penumpang. User dan admin dapat mengisi data tujuan, kemudian admin dapat melihat data tujuan, user dan admin dapat mengisi data tiket. Kemudian di activity diagram ini terdapat user. User ini dapat melakukan login dengan memasukkan username dan password. Kemudian sistem memvalidasi akun, kemudian user memasuki halaman utama atau home, kemudian mengisi data penumpang. Setelah itu sistem dapat menginput data penumpang. Kemudian dari mengisi data penumpang, user dapat mengisi data tujuan, kemudian sistem dapat menginput data tujuan. Kemudian user dapat melakukan pemesanan tiket, kemudian sistem dapat menginput data pemesanan. Setelah itu di sini terdapat admin yaitu melakukan login dengan memasukkan username dan password, kemudian sistem memvalidasi akun, kemudian admin dapat memasuki halaman utama atau home. Setelah itu melihat data penumpang, kemudian sistem menampilkan data penumpang, kemudian admin dapat melihat data tujuan. Setelah itu sistem dapat menampilkan data tujuan, admin dapat melihat data pemesanan tiket, kemudian sistem dapat menampilkan data pemesanan. Selanjutnya itu data design, di mana ada dua komponen yaitu admin dan user. Admin ini memiliki atribut username dan password. Kemudian admin ini melayani user, yang dimana user itu memiliki beberapa entitas, beberapa atribut yaitu nomor identitas, nama konsumen, alamat konsumen, nomor telepon, umur, jenis kelamin, tanggal, foto, dan tempat tanggal lahir. Selanjutnya yaitu project plan dari sprint 1, yaitu pada sprint 1 ini melakukan login, database, dan pembuatan halaman utama serta tester, yang dimana semua telah terlaksanakan dengan waktu yang terdapat pada tabel. Lalu project plan sprint 2. Pada sprint 2 ini kita melakukan entry dan data penumpang, lalu entry data penumpang dan tujuan, dan tester dengan semua dilakukan dengan komplit. Project Plan Sprint 3. Di Sprint 3, setiap anggota masing-masing telah mengerjakan tugasnya, seperti Desti Afni mengerjakan from UI, Joko Kornianto front end-nya, Lika Nur Sepira from UI-nya, terus Andi Radia testing yang sudah tertera melakukan apa saja, dan waktu mulai hingga akhir sudah ada dan semua komplit. Nah, di Agile Project Plan Template sudah ada data waktu disajikan dengan chart yang sudah ada dari sprint 1 hingga sprint 3. Lalu di produk backlog sprint 1 sudah tertera juga task name yang dikerjakan oleh masing-masing anggota dan waktu hingga akhirnya sudah ada, priority-nya sudah ada, status komplit semua. Next. Selanjutnya yaitu produk backlog sprint 2 dengan task 5 entry dan data penumpang oleh Desti Afni dengan priority medium, task 6 entry dan data tujuan oleh Lika Nur Sepira dengan priority medium, task 7 entry dan data penumpang dan tujuan oleh Joko Kurnianto dengan priority high, task 8 tester dan review sprint oleh Andi Radia dengan priority medium, status komplit, waktu tertera pada tabel,
atau template. Selanjutnya produk backlog sprint 3 dengan teks 8 entry dan data tiket oleh Desti Afni, teks 9 entry data dan tiket dan data tujuan penerbangan oleh Rika Nur Safira, teks 11 data dan tujuan penerbangan oleh Joko Kuryanto, teks 12 tester dan review sprint oleh Andi Radiah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah tampilan keseluruhan aplikasi penjualan tiket pesawat dari kelompok kami, yaitu Ngeflyair. Ini adalah tampilan loginnya. Kita langsung masuk ke login. Nah, ini adalah tampilan keseluruhan website penjualan tiket pesawat atau Ngeflyair. Ini adalah di menu navigasi ada home, penumpang, tujuan, tiket, dan logout. Pertama kita masuk ke penumpang. Nah, di sini ada entry data penumpang. Nah, misalkan nomor 312, nama penumpang, misalkan Desti, alamat penumpang Jakarta, nomor telepon, misalkan plus 62345. Kemudian tempat lahir, Jakarta, pilih tanggal 20, pilih tahun, kemudian umurnya udah otomatis sendiri. Kemudian kita pilih foto penumpang, choice file. Kemudian kita pilih jenis kelamin, wanita, langsung kirim. Dan data tersebut sudah tersimpan di localhost atau di database-nya. Tinggal oke. Kemudian kita lihat data penumpang. Nah, tadi kita udah otomatis data penumpang ada di nomor 1, yaitu nomor tas 0, Desti, Jakarta, nomor telepon, dan jenis kelamin wanita. Kemudian kita mau print data penumpang. Print data. Nah, ini adalah tampilan buat ngeprint data penumpang. Kita cancel. Oke. Nah, selanjutnya, misalkan ini ada tujuan. Ini adalah tampilan entry tujuan. Lihat data tujuan. Nah, misalkan kita mau memasukkan entry data tiket. Kita pilih penumpang, tadi 12. Pilih pesawat, misalkan Garuda, bandara Padang, Minangkabau Airport, kemudian bandara tujuannya misalkan ke Jakarta, Soekarno, Hatta, kemudian tanggalnya misalkan tanggal 12, pilih hari keberangkatannya, hari Rabu, hari Jumat, kemudian pilih jamnya, kemudian kita tinggal pencet kirim. Nah, setelah itu kita bisa lihat data tiketnya di sini. Nah, ini adalah tampilan keseluruhan website Ngeflyair. Sini ada tampilan buat logout.